Saudara yang kekasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kupas di dalam Alkitab atau firman Tuhan, ada orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, setelah dia mati, dia nggak masuk surga. Dan ada juga orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, setelah dia mati, masuk surga. Sama-sama percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi setelah mereka mati, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ini yang saya ingin ceritakan masalahnya. Kenapa ada orang Kristen yang percaya Yesus percaya Yesus sebagai Tuhan masuk neraka? Dan kenapa ada orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan mati masuk ke surga? Ini permasalahan yang sangat Tuhan katakan sangat rahasia besar ini. Sama-sama percaya Yesus sebagai Tuhan, setelah mati ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Apakah perkataan saya ini benar? Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat 22. Ini saya berbicara kepada orang Kristen atau hamba Tuhan yang percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi setelah mati dia nggak diterima di surga. Ya, ada hamba Tuhan atau orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi setelah mati dia nggak diterima di surga. Ini ayatnya ada. Ya, Matius 7 ayat 22, di situ dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga pada waktu itu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Inilah dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Ini adalah orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Bahkan dia mengadakan mujizat menyembuhkan orang. Mengusir setan pakai nama Yesus. Tetapi setelah dia mati, kenapa dia nggak ditolak sama Tuhan? Ini permasalahan. Saudara perhatikan di YouTube toh. Ada pendeta-pendeta yang bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit pakai nama Tuhan loh, saudara yang kekasih. Tapi dia tidak dijamin hamba Tuhan bisa masuk surga. Ini jelas ayatnya. Kalau kita lihat hamba Tuhan punya mujizat, punya karunia bisa ngusir setan, mengadakan mujizat menyembuhkan orang, keren ya saudara yang kekasih. Tetapi belum menjamin dia bisa masuk surga. Ini yang saya katakan. Sama-sama percaya Yesus sebagai Tuhan, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ini percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi setelah mati ditolak Tuhan masuk surga. Ya, satu lagi saya berbicara kepada orang Kristen yang percaya Yesus mati masuk surga. Ya, di dalam Lukas 23 ayat yang ke-42. Lukas 23 ayat 42. Ini orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan mati masuk ke surga. Matius 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya kan? Dia percaya Yesus itu sebagai raja. Ya. 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu adalah bagian dari surga. Surga itu banyak bagian-bagiannya ya. Ya, orang ini percaya Yesus sebagai Tuhan, mati di bawah Tuhan, masuk ke surga. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Mati, percaya Yesus,
dibawa Yesus ke surga. Ini juga sama di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Dia percaya Yesus juga mengadakan mujizat, mengusir setan, setelah mati ditolak sama Tuhan masuk surga. Yang satu diterima Tuhan masuk surga, Firdaus, yang satu ditolak Tuhan masuk surga. Ini firman Tuhan loh yang katakan loh. Ini petunjuk kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai kita mati ditolak Tuhan masuk neraka. Ya, kenapa ada orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan masuk surga? Dan kenapa ada orang Kristen yang percaya Tuhan masuk ke neraka? Itu kenapa? Kenapa dia bisa masuk surga? Karena dia punya iman. Kenapa dia ditolak Tuhan masuk surga? Karena nggak punya iman. Jadi beda. Yang satu punya iman masuk surga. Lukas 23 ayat 43. Yang satu percaya Yesus sebagai Tuhan, nggak punya iman, ditolak Tuhan masuk surga. Kalau saudara baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, di situ dikatakan apa? Kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberiannya Allah. Jadi orang Kristen yang punya iman lah yang bisa masuk surga. Bukan orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Ini baru kita bongkar sedikit. Kenapa orang Kristen ini nggak punya iman? Sedangkan kenapa orang Kristen ini nggak punya iman dan yang satu punya iman? Itu permasalahan yang besar. Saya kupas dulu orang Kristen yang punya iman. Kenapa orang Kristen ini mati bisa masuk surga? Karena punya iman. Ya kan? Lukas 18 ayat ke-8 di situ dikatakan apa? Apabila anak manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Jadi kalau saudara nggak punya iman, saudara mati, saudara nggak bisa masuk surga. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, kalau saudara nggak punya iman, saudara mati, saudara nggak bisa masuk surga. Ini permasalahan. Yang jadi masalah, kenapa banyak orang Kristen yang nggak punya iman? Itu permasalahannya. Iman itu datangnya dari mana? Ini saya berbicara kepada orang yang punya iman. Kenapa orang Kristen ada iman? Kalau saudara baca di dalam Roma 10 ayat yang saya bacakan saja biar lebih jelas. Roma 10 ayat yang ke-17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangin lagi di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari mendengar dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi orang yang mendengar firman Kristus itu yang menghasilkan iman. Jadi kalau saudara mendengar khotbah yang nggak benar, khotbah yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara nggak punya iman. Saudara hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi saudara nggak punya iman. Karena apa? Mendengar firman yang nggak benar. Ada firman Kristus yang benar, dan ada firman Kristus yang nggak benar. Firman Kristus yang benar itu akan menghasilkan iman. Sedangkan firman Kristus yang nggak benar itu menghasilkan hanya keyakinan, nggak punya iman. Apakah ada firman yang nggak benar? Ada. Saudara baca di dalam Galatia. Ini adalah firman Kristus yang nggak benar. Galatia 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, saya ulangin lagi dari awal.
di dalam Galatia 1 ayat 6 biar jelas. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang telah oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balik Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini permasalahan yang besar. Ada orang yang memberitakan Injil yang murni dan ada orang yang memberitakan Injil lain. Sini dikatakan Galatia 1 ayat 6 sampai ke 9. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Dia beritakan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang diberitakan tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Sehingga apa yang dihasilkan? Kutuk. Ini permasalahannya. Kenapa orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan gak masuk surga setelah mati? Karena dia mendengar Injil lain. Ini baru terbongkar, saudara yang kekasih. Orang Kristen yang tidak mendengar Injil Kristus yang benar, dia mendapatkan kutuk, bukan iman. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Inilah yang menyebabkan kenapa orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan gak masuk surga. Karena dia mendengar Injil lain. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Itu yang dinamakan Injil lain. Apa sih Injil lain itu? Kalau saudara baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-7. Ini Injil lain, saudara yang kekasih. Dia khotbah pakai Alkitab, tetapi apa yang diberitakan tidak sesuai dengan Alkitab. Itu yang membuat orang gak bisa masuk surga. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sangat jelas di sini dikatakan, percuma kamu mendengar firman Tuhan, percuma kamu mendengar khotbah, kalau isi khotbahnya itu bukan perintah Tuhan, perintah manusia. Khotbah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu yang dinamakan Injil lain. Saya ulangi lagi di dalam Matius 15 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini yang membuat orang Kristen gagal masuk surga. Ini yang membuat orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan mati ditolak Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia mendengar khotbah yang gak benar, khotbah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang membuat orang Kristen ditolak Tuhan masuk surga. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Karena ini adalah menentukan kita masuk surga dan masuk neraka. Kalau saudara nggak teliti masalah ini, bahaya. Makanya pernah saya mengatakan begini.
Kalau kita berpuluh-puluh tahun mendengar firman Tuhan yang salah, ya, kalau kita mendengar berpuluh-puluh tahun kita mendengar khotbah yang salah, akan menjadi kebenaran yang salah. Nah, ini yang membuat orang Kristen setelah mati nggak diterima Tuhan masuk surga, karena mendengar khotbah yang salah. Khotbah yang salah itu nggak menghasilkan iman, tapi menghasilkan kutuk. Tapi mereka nggak ngerti, karena berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang salah. Apa itu khotbah yang salah? Khotbah yang salah itu adalah khotbah yang tukang bohong. Saya ingin kasih tahu kepada saudara yang kekasih. Ini saya berulang-ulang omong. Ya, saya berulang-ulang ngomong. Ini salah satu contoh khotbah yang salah atau khotbah yang nggak benar. Khotbah yang nggak benar itu adalah khotbah yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, nih Alkitab. Khotbah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini itu adalah khotbah yang bohong. Khotbah yang sesat. Khotbah Injil lain. Sehingga jemaat itu tidak punya iman. Mereka hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, masuk surga. Ini permasalahan. Contoh khotbah yang nggak benar tentang acara kematian orang Kristen. Ya, tentang kematian orang Kristen. Khotbah yang nggak benar atau Injil lain. Ya, ini contohnya nih. Apabila ada orang yang mati, umpama yang mati si Lena. Ya, si Lena yang mati. Hampir sama semua hamba Tuhan mengatakan, si Lena sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul tidak? Atau si Lena sudah bersama Tuhan di surga. Khotbahnya seperti itu hampir rata-rata. Apakah khotbah yang dikatakan itu benar menurut Alkitab? Itu permasalahannya. Khotbah yang nggak benar itu Injil lain, ya. Nah, saya ingin tanya, apakah si Lena itu mati sudah dilihat oleh sama hamba Tuhan yang mengatakan sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa? Apakah pendeta itu sudah melihat si Lena duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah hamba Tuhan itu sudah melihat si Lena duduk masuk ke surga bersama Tuhan? Setahu saya, saudara yang kekasih, tidak ada satu orang pun yang dapat melihat orang mati masuk surga. Tidak ada yang bisa masuk. Kalau dia belum melihat si Lena mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau si Lena mati masuk ke surga, dia belum lihat, tetapi dia sudah mengatakan sudah duduk di surga, maka itu dikatakan Injil lain. Itu yang dikatakan khotbah yang salah. Karena di dalam Matius 20 ayat yang ke-23, di situ dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Yesus yang punya surga aja nggak berani mengatakan yang mati nanti duduk di sebelah kananku ya, atau sebelah kiriku. Yesus yang punya surga nggak berani mengatakan, Lena kalau lu mati nanti duduk sebelah kananku ya. Yesus aja nggak berani mengatakan begitu. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan begitu. Tetapi hamba Tuhan yang mengatakan si Lena sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia khotbahnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Betul tidak? Nah, kalau saudara berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang seperti ini, maka itu akan menjadi kebenaran yang salah. Kebenaran yang salah akan menghasilkan kutuk. Jadi wajar, kata Tuhan. Banyak orang Kristen setelah mati nggak diterima Tuhan di surga. Karena kenapa?
Karena dia mendengar khotbah yang nggak benar. Orang mati dia nggak tahu duduk di sebelah kanan Allah Bapa atau sudah masuk surga, dia belum tahu. Orang mati itu masuk surga atau enggak, dia sudah katakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini kan khotbah yang ngawur. Dengarnya enak, tapi ngawur. Nggak ada yang di dalam Alkitab mengatakan orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus saja nggak berani mengatakan seperti itu. Ini yang membuat orang Kristen bisa gagal masuk surga. Sering mendengar khotbah yang nggak sesuai dengan Alkitab. Percuma kamu beribadah sedangkan khotbah yang dia khotbahkan tidak sesuai dengan Tuhan. Firman Tuhan. Percuma kamu beribadah. Ajarannya bukan ajaran Tuhan, ajaran manusia. Tuhan nggak berani mengatakan orang mati duduk sebelah kanannya. Tuhan nggak berani mengatakan begitu. Ini pendeta semua mengatakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti ajaran yang mereka ajarkan itu bukan dari Tuhan, dari dia sendiri. Dia yakin mati masuk surga. Ini bukan masalah soal keyakinan, saudara yang kekasih. Ini soal menyangkut tentang surga dan neraka. Kalau saudara berbicara tentang keyakinan, orang Islam pun yakin masuk surga. Betul tidak? Saudara tanya aja sama orang-orang Islam. Mereka tanya, saudara tanya sama dia. Mereka mati masuk surga. Mereka yakin sekali setelah mati masuk surga. Tanya orang Buddha, sama. Semua agama itu mereka yakin masuk surga. Yang jadi masalah ini masuk apa enggaknya, bukan keyakinannya. Saya ingin katakan sekali lagi kepada saudara. Kenapa banyak orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan setelah mati nggak diterima Tuhan di sorga? Karena dia mendengar khotbah yang nggak benar. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Wahyu 22 ayat 18-19. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan dari isi kitab nubuat ini, maka dia akan diambil dari pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 18-19. Jadi kalau khotbahnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di Alkitab, jadi khotbah yang ditambahkan atau khotbah yang dikurangkan dari Alkitab ini, nubuat ini, maka orang tersebut nggak bisa mendapat bagian dari pohon kehidupan. Jadi khotbah itu sangat menentukan hidup kita. Semua orang Kristen awal menjadi orang Kristen, dia nggak ngerti firman Tuhan. Jadi kalau dia mendengar khotbah yang salah, berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang salah, akan menjadi kebenarannya salah. Dan kebenarannya salah itu yang akan menggagalkan saudara diterima Tuhan masuk surga. Jadi nggak sembarangan saudara untuk berkhotbah ini. Ada khotbah yang benar, ada khotbah yang nggak benar. Khotbah yang benar akan membawa saudara masuk surga. Khotbah yang nggak benar akan membawa saudara masuk ke dalam api neraka. Saya ingin katakan apa adanya. Saya nggak berani mengatakan khotbah yang nggak benar. Saya nggak berani menambahkan apa yang ada di dalam Alkitab ini. Karena Alkitab ini bukan punya saya, punya Tuhan. Jadi harus disampaikan apa yang ada di dalam Alkitab. Saudara perhatikan di akhir zaman ini. Hamba-hamba Tuhan. Mereka memberitakan Injil, ditambah-tambahkan. Injilnya ditambahkan. Orang mati dia belum lihat masuk surga, dia katakan sudah masuk surga. Itu kan udah merubah isi dari Alkitab. Betul tidak? Nah, ini yang membuat orang gagal masuk surga. Mendengar khotbah yang salah itu menghasilkan kutuk. Galatia 1 ayat 6-9. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Salah satu orang yang memberitakan Injil lain adalah orang mati, dia katakan belum masuk surga, dia katakan sudah masuk surga. Itu Injil lain. Yang diberitakan kan Injil.
Injil mengatakan di dalam Matius 20 ayat 23, Yesus tidak berani mengatakan orang mati nanti duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Itu Injil yang murni. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus yang mengatakan apabila orang mati, Yesus tidak berani mengatakan duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Itu Injil Kristus. Tetapi kalau ada orang yang berkhotbah mengatakan orang mati sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti yang dia beritakan bukan Injil Kristus, Injil lain. Ini yang membuat orang Kristen setelah mati nggak diterima di surga. Karena mendengar khotbah yang salah. Jelas ya? Jadi sama-sama percaya Yesus sebagai Tuhan. Sama-sama berdoa pakai nama Tuhan. Sama-sama rajin ke gereja. Sama-sama bantu pekerjaan Tuhan. Sama-sama bisa khotbah. Sama-sama punya mujizat. Tetapi ada yang masuk surga, ada yang nggak masuk surga. Kenapa bisa begitu? Kuncinya cuma satu, nggak punya iman. Kenapa orang Kristen ini nggak punya iman? Karena mendengar khotbah yang salah. Galatia 1 ayat 6-7. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Yang memberitakan Injil kena kutuk, yang mendengar pun kena kutuk. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen mendengar khotbah itu harus hati-hati. Jangan semua khotbah itu ditelan. Keracunan saudara yang kekasih. Khotbah yang benar itu menghasilkan iman. Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul mendengar firman Kristus. Firman Kristus ini sama-sama mendengar firman Tuhan. Sama-sama percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetapi satu nggak masuk surga, yang satu masuk surga. Saya kupas lagi di dalam Matius 5. Sama-sama Matius 5 ayat 17. Ya. Sama-sama percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Ini jelas. Ini sangat jelas di sini dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Ya, Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 19. Ini ada dua macam orang Kristen. Yang satu mati masuk surga, yang satu mati masuk neraka. Ya, ini harus saudara harus tahu nih, saudara yang kekasih. Sebelum saudara mati, saudara harus lebih tahu ini nih, ayat ini nih. Jadi orang Kristen ada dua macam nih. Yang satu mati masuk surga, yang satu mati masuk neraka. Nah, sebelum saudara mati, saudara harus tahu ini. Nah, tergantung saudara mau masuk neraka atau masuk surga. Harus menurut petunjuk dari Alkitab ini. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang-orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Inilah yang dinamakan yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Yang masuk neraka adalah orang yang tidak mau mengajarkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan kitab Taurat, setelah dia mati, dia duduk di surga yang paling rendah. Inilah orang Kristen yang gak masuk surga. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan,
Setelah dia mati, nggak diterima di surga. Dia diterima di surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah itu neraka. Satu lagi, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, dia menjalankan hukum Taurat, dia mengajarkan hukum Taurat. Setelah dia mati, dia duduk di surga yang paling atas. Dia diterima Tuhan di surga. Sama-sama orang Kristen. Cuman bedanya yang satu hamba Tuhan mengajarkan hukum Taurat, yang satu hamba Tuhan tidak mengajarkan hukum Taurat. Hamba Tuhan yang tidak mengajarkan hukum Taurat, mereka mati duduk di surga yang paling bawah, di neraka. Sedangkan hamba Tuhan yang mengajarkan hukum Taurat, dia masuk surga yang paling atas. Selesai. Inilah kenapa ada orang Kristen yang satu mati masuk surga, yang satu masuk neraka. Karena tidak menjalankan hukum Taurat. Yang satu menjalankan hukum Taurat, mati masuk ke surga. Yang nggak menjalankan hukum Taurat, masih masuk ke dalam neraka. Mana yang saudara pilih? Sebelum saudara mati, saudara harus menentukan. Jangan beli kucing dalam karung. Yang penting khotbah, yang penting dengar khotbahnya enak. Kalau saudara nggak ngerti masalah ini, saudara mati nggak masuk surga. Sekalipun saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Ini permasalahan penting. Ini permasalahan surga dan neraka. Saudara yang kekasih, ini yang membuat orang Kristen gagal masuk surga karena mendengar khotbah yang nggak benar. Khotbah yang nggak benar itu apa? Khotbah yang nggak mengajarkan hukum Taurat. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Boro-boro menjalankan hukum Taurat. Mengajarkan hukum Taurat aja tidak mau. Kenapa mereka tidak mau mengajarkan hukum Taurat? Kenapa? Ya karena dia nggak ngerti firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan, barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat dan mempraktekkan isi dari hukum Taurat itu, maka dia mati duduk di surga yang paling atas. Ini yang katakan Yesus, bukan saya. Saya hanya penyambung lidah Tuhan, bahwa orang yang menjalankan hukum Taurat, dia mati duduk surga yang paling atas. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat, dia mati duduk di surga yang paling bawah. Itu saja sebenarnya intinya. Jadi kalau saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Tidak mau mengajarkan hukum Taurat kepada jemaatnya. Sehingga apa? Pada waktu jemaat yang mati, dia asal ngomong. Si Lena sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena apa? Dia nggak mau menjalankan hukum Taurat. Dia melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat sudah mengatakan janganlah kamu berdusta. Janganlah kamu berbohong. Dia korbannya bohong. Si Lena yang tadi mati itu dia nggak tahu masuk surga. Dia bilang sudah masuk surga. Dia nggak tahu si Lena itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia sudah katakan si Lena sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini kan melanggar firman Tuhan. Nggak tahu firman Tuhan, tapi dia khotbah. Ini yang jadi masalah. Sehingga banyak orang Kristen setelah mati nggak diterima di surga. Kenapa? Ya itu khotbahnya nggak benar. Dia hanya memberitakan percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Buktinya banyak orang mengadakan mujizat nggak diterima Tuhan di surga. Hah? Buktinya orang yang percaya Yesus nggak bisa diterima di surga. Kalau saudara baca di dalam Yakobus 2 ayatnya ke-19 ya. Yakobus 2
ayat yang ke-19. Saya bacakan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya, dan hal itu mereka gemetar. Engkau percaya Yesus itu sebagai Tuhan, itu baik, saudara yang kekasih. Tetapi setan pun percaya Yesus itu sebagai Tuhan. Itu permasalahannya. Kenapa setan gak masuk surga? Karena dia tidak menjalankan hukum Taurat. Karena dia tidak menjalankan perintah Tuhan. Itu permasalahan. Setan pun percaya Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Apa bedanya dengan kita? Kita juga percaya. Yang bedanya itu satu. Kita mengikuti perintah Tuhan, menjalankan hukum Taurat. Baru kita bisa masuk surga. Saya ingin katakan sekali lagi. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi saudara tidak mengikuti perintah Tuhan, apa bedanya dengan iblis? Iblis percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi dia nggak mau menjalankan perintah Tuhan, sehingga dia tidak bisa masuk surga. Nah, kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi saudara tidak mau mengikuti perintah Tuhan, apa bedanya sama dia? Sama-sama masuk neraka. Tugas hamba Tuhan ini menjelaskan bahwa kalau saudara mati, tergantung saudara, bukan tergantung Tuhan lagi. Tuhan sudah berikan kita Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada keselamatan dan ada orang yang gak selamat. Di Alkitab ini ada sorga dan ada neraka. Sudah diberikan kepada kita. Jadi sorga dan neraka sudah di tangan kita. Tinggal saudara mau pelajarin atau enggak. Kalau saudara mau pelajarin Alkitab ini, saudara bisa tahu bagaimana caranya bisa masuk surga. Amin. Kebanyakan orang Kristen itu nggak mau belajar Alkitab, sehingga digoblokin sama hamba-hamba Tuhan yang nggak ngerti Alkitab. Orang buta nuntun orang buta, dua-duanya masuk neraka. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak hamba Tuhan yang buta karena duit. Saudara, saya ketawa kadang-kadang kalau lihat dari YouTube itu. Banyak hamba Tuhan buta itu karena duit. Saudara perhatikan, gara-gara duit banyak hamba Tuhan melanggar perintah Tuhan. Ya kan? Saudara perhatikan aja hamba-hamba Tuhan yang mata duitan. Khotbahnya pasti ngawur. Saya yakin 100% hamba Tuhan yang mata duitan, khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab. Kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat 10 di situ Matius 1 Timotius 6. Kita baca aja 1 Timotius 6 ayat 10, di situ dikatakan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau hamba Tuhan cinta uang, itu jahat. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Hamba Tuhan yang cinta uang itu jahat. Apakah ada hamba Tuhan yang cinta uang? Banyak. Banyak hamba Tuhan yang cinta uang, sehingga dia jahat. Jahatnya di mana? Dia nggak maling, dia nggak nipu. Kalau ngomong baik, nggak pernah ngomong yang kasar-kasar. Saudara tahu nggak? Orang jahat itu tukang maling. Mungkin saudara nggak tahu hamba Tuhan itu maling, tapi Tuhan tahu. Adakah hamba Tuhan yang maling? Ada. Coba saudara baca di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Ini hamba Tuhan yang cinta akan uang. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini Yudas Iskariot, tukang maling.
Dia cinta akan uang, sehingga dia maling uang kas Tuhan. Uang kas Tuhan itu uang apa, saudara? Uang perpuluhan. Imamat 27 ayat 30, uang perpuluhan adalah miliknya Tuhan. Kalau uang perpuluhan itu punya Tuhan, berarti uang itu Tuhan yang atur. Saudara punya uang, ya, yang atur uang saudara siapa? Saudara. Ini uang perpuluhan. Jadi yang ngatur uang perpuluhan siapa? Ya Tuhan, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya menjalankan apa yang sudah diajarkan tentang uang perpuluhan di dalam Alkitab. Ulangan 14 ayat 22 sampai 29 apa itu? Di situ dikatakan cara mengatur uang perpuluhan. Ikutin aja itu. Selesai. Nah, sekarang uang perpuluhan itu bukan punya pendeta, bukan punya Tuhan lagi. Punya pendeta atau punya gereja, organisasi gereja atau punya majelis. Sehingga uang perpuluhan itu yang ngatur bukan Tuhan lagi. Gereja yang ngatur. Sehingga firman Tuhan itu disingkirkan. Aturan firman Tuhan tentang uang perpuluhan digeser. Diganti dengan aturan manusia. Uang perpuluhan sekarang diatur oleh hamba Tuhan. Bukan diatur oleh sama Tuhan lagi. Ini yang membuat orang jahat. Masih banyak firman Tuhan yang ingin saya sampaikan masalah ini. Karena waktu, nanti kita sambung lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara kurang jelas masalah ini, masalah orang Kristen, kenapa orang Kristen masih ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, saudara bisa hubungi saya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengupas tentang kebenaran, supaya saudara tahu, oh ini loh orang Kristen yang gak masuk surga, oh ini orang Kristen yang masuk surga. Kalau saudara ngerti firman Tuhan, saudara enak, nggak mudah dibohongi oleh hamba-hamba Tuhan yang nggak benar. Di akhir zaman ini hamba Tuhan yang benar itu sangat sedikit, saudara. Untuk mencari hamba Tuhan yang benar-benar mau menjalankan firman Tuhan itu sangat sedikit. Kalau hamba Tuhan pinter banyak, hamba Tuhan mata duitan lebih banyak, hamba Tuhan gila jabatan juga banyak, hamba Tuhan yang cari muka lebih banyak. Tapi untuk mencari hamba Tuhan yang mau menjalankan hukum Torah, itu susah. Selama saya menjadi hamba Tuhan 30 tahun, saya belum pernah melihat hamba Tuhan yang mau menjalankan hukum Torah. Saya belum pernah lihat. Sehingga kenapa saya beritakan khotbah di YouTube ini? Karena saya belum pernah melihat hamba Tuhan yang mau menjalankan hukum Taurat. Makanya saya khotbah seperti ini. Tujuan saya khotbah di YouTube ini hanya satu. Supaya saudara orang Kristen mati diterima Tuhan di surga. Tujuan saya khotbah ini, YouTube saya yang saya khotbahkan, tujuannya cuma satu. Supaya saudara orang Kristen mati diterima Tuhan di surga. Itu aja tujuan saya. Saya nggak cari uang. Saya nggak cari uang. Kalau saya mau cari uang, saya kerja. Saya bisnis, baru dapat uang. Kalau saya khotbah, saya nggak cari uang. Saya hanya satu tujuan. Tujuan saya khotbah itu adalah supaya nanti saudara mati diterima Tuhan di surga. Itu aja. Kalau saya mau cari uang, saya kerja. Amin. Saya tidak mau mengkhianati Tuhan. Saya tidak mau mengkhianati saudara. Rugi sendiri. Kalau saya mengkhianati Tuhan, yang rugi saya. Kalau saya mengkhianati saudara, yang rugi juga saya. Karena orang yang mengkhianati Tuhan nggak masuk surga. Yudas mengkhianati Tuhan. Saudara baca aja di dalam
Yohanes 13. Yohanes 13 ayat yang kedua. Yohanes 13 ayat kedua. Mereka sedang makan bersama dengan saya ulangi, Yohanes 13 ayat kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Bayangin aja. Hamba Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk mengkhianati Yesus. Di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan yang bekerja sama dengan iblis, mengkhianati Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Apa benar omongan saya? Benar. Apa sih sifat iblis? Pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8. Iya, Yohanes 8 ayat 44. Bapak mula pendusta, bapak segala pendusta adalah iblis. Yaitu yang tadi saya ngomong. Khotbahnya nggak benar. Yang tadi orang mati, si Lena nggak tahu dia masuk surga, dia bilang sudah masuk surga. Itu kan termasuk sudah kerjasama sama iblis. Untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Saudara nggak bisa masuk surga. Itu gara-gara hamba Tuhan bekerja dengan iblis. Mengkhianati Yesus. Hasilnya saudara nggak bisa masuk surga. Karena dengar khotbahnya salah terus. Ciri-ciri hamba Tuhan yang nggak punya pikiran Kristus. Ciri-ciri hamba Tuhan yang bekerja sama dengan iblis. Itu tukang bohong. Tukang nipu. Khotbahnya bohong. Percaya saja masuk surga. Ini percaya Yesus sebagai Tuhan kok nggak masuk surga. Di Matius 7 ayat 22, 23. Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat namamu. Kenapa aku ditolak? Iya kan? Banyak kan hamba Tuhan mengatakan percaya saja masuk surga. Ini buktinya orang yang percaya Yesus masuk surga nggak? Nggak masuk. Kenapa dia nggak masuk? Karena dengar khotbahnya bohong. Khotbah yang bohong itu yang membuat orang Kristen nggak masuk surga. Mereka hanya punya keyakinan masuk surga, tapi nggak punya iman. Iman sama keyakinan beda. Kemarin saya kupas ya, YouTube-nya kemarin. Saudara lihat saja YouTube di situ. YouTube tentang iman dan keyakinan. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, mau nggak mau, senang nggak senang, saudara harus mendengar khotbah yang benar sehingga menghasilkan iman. Roma 10 ayat 17. Khotbah yang benar menghasilkan iman. Khotbah yang nggak benar menghasilkan kutuk. Selesai. Tidak semua hamba Tuhan memberitakan Injil yang benar. Injil yang benar adalah Injil yang benar-benar keluar dari Alkitab. Itu Injil yang benar. Sedangkan Injil yang salah atau Injil lain, dia memberitakan Injil tapi ditambahin Injilnya. Ada yang dikurangin, ada yang ditambahin. Yang mana dia senang, diambil. Yang dia nggak senang di dalam Alkitab, dia nggak pakai, dibuang. Contohnya, yang dia nggak senang menjalankan hukum Taurat, dibuang itu. Khotbah tentang Taurat itu dibuang sama dia. Dia nggak pakai. Saudara cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara masuk surga. Padahal Tuhan mengatakan, kalau saudara tidak menjalankan hukum Taurat, duduk di surga yang paling bawah. Selesai. Saya nggak menambahkan Alkitab, saya nggak kurangkan Alkitab. Karena saya mau masuk surga. Saudara mau masuk surga. Saudara harus mengikuti apa yang ada di dalam Alkitab. Cari hamba Tuhan yang mau menjalankan hukum Taurat. Aman keselamatan saudara. Sekalipun saudara bantu gereja ratusan juta, bahkan miliaran, saudara mati, nggak menjalankan hukum Taurat, nggak diterima. Saya kadang-kadang kasihan ngelihat jemaat yang bantu pekerjaan Tuhan sampai mengeluarkan air mata, doa sampai sungguh-sungguh mengucurkan air mata, doa bertahun-tahun, sumbang gereja ratusan juta, bahkan seluruh hartanya diserahkan kepada gereja. Ujung-ujungnya mati nggak masuk surga. Kenapa? Karena dibimbing oleh hamba Tuhan yang nggak benar.
Hamba Tuhan ya, saya ingin katakan sekali lagi, hamba Tuhan yang dikit-dikit pakai uang, alasannya untuk pekerjaan Tuhan, itu harus hati-hati saudara yang kekasih. Tuhan nggak butuh uang saudara. Tuhan nggak butuh uang saudara. Tuhan hanya butuh saudara serius ikut dia. Tuhan nggak butuh uang saudara. Tuhan udah kaya. Tuhan nggak butuh uang saudara. Yang butuh uang saudara itu pendeta yang nggak benar. Saya ngomong apa adanya. Tuhan udah kaya, untuk apa perlu uang saudara? Nggak perlu. Tuhan hanya butuh kalau saudara serius ngikut dia. Kalau saudara ngikut dia dengan serius, maka pengorbanan yang saudara berikan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Kalau saudara hanya berkorban, tetapi saudara tidak mengerti apa yang saudara korbankan. Kemana uang saudara berikan? Kepada Tuhan atau kepada hamba Tuhan yang nggak benar? Kalau saudara memberikan uang kepada hamba Tuhan yang nggak benar atau gereja yang nggak benar, maka saudara termasuk bagian musuhnya Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Barang siapa yang menerima atau menerima salamnya dari hamba Tuhan yang sesat, dia termasuk bagian dari mereka. Saudara baca di dalam 2 Yohanes. Ini yang membuat orang Kristen mati gak masuk surga, ya ini. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia mendukung hamba Tuhan yang gak benar. Ya, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Jadi ada dua nih. Penyesat dan antikris. Itu beda. Antikris itu ya beda lah ya. Antikris itu tukang tipu. Penyesat itu hamba Tuhan yang ngajarnya nggak benar. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberikan salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi kalau kita menerima salam atau menerima hamba Tuhan yang sesat di rumah kita, maka kita mendapat bagian dari kejahatannya. Jadi ini serius. Banyak orang Kristen nggak ngerti hamba Tuhan yang sesat diterima di rumahnya. Sesat itu adalah orang yang berbalik dari kebenaran. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Sesat itu adalah hamba Tuhan yang berbalik dari kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan kebenaran, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan bor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi orang yang sesat adalah hamba Tuhan yang tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan. Korbannya tukang bohong. Jadi dia sering terima upah. Jadi hamba Tuhan yang mata duitan itu sangat jelas. Dikit-dikit minta sumbangan untuk pekerjaan Tuhan. Itulah ciri-ciri hamba Tuhan yang sesat. Saya ngomong apa nih? Saya nggak butuh uang saudara. Saya butuh saudara mendengar apa yang saya katakan, saudara praktekkan, selesai. Saya nggak butuh uang saudara. Yang butuh uang saudara adalah hamba Tuhan yang mata duitan.
Ini kesaksian saya sedikit, saudara yang kekasih. Kesaksian saya sedikit. Saya khotbah. Lalu ada orang yang mengatakan tentang uang perpuluhan. Dia mengatakan begini, Ko David, ini uang perpuluhan, gimana kalau saya serahkan kepada Ko David? Saya nggak serahkan ke gereja lagi. Saya serahkan kepada Ko David. Kenapa begitu? Karena apa yang saya katakan itu dipikir dia masuk akal. Ya udah gini aja. Kalau lu mau menjalankan hukum Taurat tentang uang perpuluhan, lu kasih saya terima karena saya hamba Tuhan. Karena tugas saya untuk memfasilitasi orang yang mau menjalankan perintah Tuhan, ya kan? Tugas hamba Tuhan itu, dia bayar perpuluhan. Nanti suatu saat kalau lu dalam kesusahan, lu datang ke gua. Nah, uang perpuluhan yang lu punya itu gua berikan lagi kepada lu. Lalu dia berikanlah itu uang perpuluhan sama saya. Hampir 2 tahunan dia beri perpuluhan sama saya. Suatu saat dia dalam kesusahan dalam ekonomi, dalam bisnisnya. Lalu dia datang kepada saya. Ko David, saya dalam kesusahan. Gimana ini urusan? Oh ya gini aja. Ini uang perpuluhan yang lu berikan kepada gua. Ini gua kembaliin lagi ke lu. Berapa juta lah gitu. Saya berikan semua. Lalu istri saya ngomong gini, Kok, lu kalau jadi pendeta, kayaknya nggak bisa kaya ya. Uang yang sudah lu dapat dari orang, lu kembaliin lagi ke dia. Lalu saya tanya sama istri, lu tahu nggak, uang itu uang siapa? Bukan uang saya, uang Tuhan. Uang perpuluhan itu bukan uang saya, uang Tuhan. Sedangkan anak Tuhan lagi membutuhkan. Ya udah gua kasih aja itu semua uangnya. Karena itu bukan uang gua juga, uang Tuhan. Anak Tuhan lagi butuh, ya gua kasih aja. Selesai urusan saya. Betul nggak saudara yang kekasih? Uang perpuluhan itu punya siapa? Punya Tuhan. Kalau anak Tuhan dalam kesusahan, dalam ekonomi, bapaknya bantu nggak? Bantu. Nggak ada yang namanya seorang bapak anaknya dalam kesusahan dia bisa bantu, dia nggak mau bantu. Nggak ada. Ini Tuhan lu, bapaknya lu. Anak Tuhan dalam kesusahan, ya Tuhan bantu. Nih, uang lu. Selesai urusan gua. Urusan lu udah selesai kan? Udah selesai. Udah sama-sama selesai. Enak kan? Dia enak kasih saya uang perpuluhan, saya kembaliin lagi. Saya juga enak, nggak disalahin Tuhan. Uang Tuhan ya gue kembaliin lagi ke anak Tuhan. Selesai urusan saya. Maka istri saya bilang, udahlah kok nggak usah jadi pendeta lah. Lu nggak bisa kaya. Kalau lu mau kaya, lu kerja. Jangan kekayaan dari uang perpuluhan. Hamba Tuhan kaya salah nggak? Nggak salah. Yang salah itu kalau kekayaannya didapat dari uang perpuluhan. Hamba jemaatnya dalam kesusahan, dia tutup mata. Anak Tuhan dalam kesusahan, dia tutup mata. Padahal dia megang uang Tuhan. Saya tanya kepada saudara yang kekasih, kalau saudara dalam kesusahan, ekonomi dalam kesusahan, usahanya bangkrut, nggak punya uang, mau ngontrak rumah aja nggak punya uang. Kira-kira kalau saudara, Tuhan, saya dalam susah, mau ngontrak nggak ada uang. Kira-kira Tuhan kasih uang nggak dari sorga ke atas? Nggak dikasih, nggak ada. Jadi gimana caranya Tuhan untuk memberikan kita masalah ini selesai? Yaitu pendeta itu kan anak buahnya Tuhan. Hamba Tuhan itu berarti anak buahnya Tuhan, pembantunya Tuhan. Nah, dia tahu kan uang Tuhan ada, harus dikasih. Nih lu anak Tuhan dalam kesusahan ya. Ini uang Tuhan nih. Dulu lu ngumpulin uang perpuluhan ke gua, ya kan? Sekarang lu susah. Nih, itu hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar nggak makan uang perpuluhan. Dia menyalurkan uang perpuluhan sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Betul nggak? Namanya hamba Tuhan harus ngerti Alkitab. Tentang uang perpuluhan, tentang pernikahan, tentang hidup kudus, tentang baptisan, tentang sorga, tentang neraka. Itu harus dikuasai oleh hamba Tuhan. Supaya apa?
Jemaat yang nggak ngerti jadi ngerti, sehingga mereka bisa masuk surga semua. Ini hamba Tuhan banyak yang nggak ngerti firman Tuhan. Khotbahnya yaitu itu, percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, pasti saudara diberkati. Sakit dalam nama Yesus sembuh, mati. Saudara perhatikan, kalau hal mujizat Tuhan itu masih ada di dunia ini, nggak ada orang Kristen yang mati, nggak ada orang Kristen yang sakit. Mujizat itu bukan untuk menyembuhkan orang, untuk mengisi dari isi Alkitab ini. Saya pernah mengatakan mujizat dari Tuhan dan dari iblis ya. Saudara pelajaran di YouTube ini, saya nggak lari ke sana. Saya ingin katakan kepada saudara sekali lagi, bahwa ada orang Kristen yang percaya Yesus, mati masuk surga dan mati masuk neraka. Mana yang saudara pilih? Saudara sudah dengar YouTube saya. Jadi keselamatan itu sudah tidak ada di tangan Tuhan lagi, di tangan saudara. Karena keselamatan itu sudah diceritakan di lagi YouTube yang lalu. Nih, saya khotbah ini itu termasuk Tuhan berikan keselamatan kepada saudara. Ini loh, orang Kristen masuk surga ini, orang Kristen masuk neraka ini. Nah, saudara sudah dengar kan? Nah, jadi keselamatan itu tinggal saudara jalanin, mau yang masuk sini apa yang masuk sana. Saya sebagai hamba Tuhan itu aja tugasnya. Istri saya ngomong, jadi hamba Tuhan kayak nggak bisa kaya. Nggak apa-apa, nggak kaya. Emang kalau nggak kaya susah? Nggak susah juga. Jangan takut susah di dunia ini. Kita sudah ada surga, ngapain takut susah di dunia? Saya nggak takut susah di dunia, saya nggak takut. Karena saya sudah ada surga. Ngapain takut? Kenapa kita takut susah? Mungkin karena saudara nggak ngerti. Di surga situ sudah ada rumah. Kalau saudara sudah tahu bahwa saudara itu pasti masuk surga, saudara nggak takut susah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Agar firman-Mu yang didengar oleh orang-orang dapat bermanfaat dan jadi berkat. Ajari saya untuk memberitakan Injil yang benar, supaya orang yang mendengar menghasilkan iman. Ajari kami, saya berani memberitakan yang benar, yang salah, ya salah. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan, berkati yang mendengar, berkatin saya juga yang berkhotbah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.